teman-teman dan kita semua sesuai dengan hasil rapat bersama tanggal 28 April kemarin bahwa hari ini di hari Kamis ini tanggal 1 Mei merupakan tanggal merah kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka kunjungan lapangan. Dan harapan saya mari kita selalu menjaga dari sisi emas kita. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita pada hari ini bisa melahirkan sebuah solusi dan sebuah keputusan yang tepat. Kalau kita sepakat kita masuk lapangan, tapi kalau kita tidak sepakat saya tidak masuk lapangan. Apa artinya saya masuk lapangan kalau bapak-bapak tidak sepakat untuk menyelesaikan ini? Saya harus mau sepakat dulu. Kalau kita sepakat, kita masuk, tapi tujuannya satu Pak, menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Kita mendapatkan berkah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, restu dari leluhur, sehingga apa yang kita inginkan pada hari ini berjalan dan sukses, selesai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan mungkin solusi, titik terang dan penyelesaian masalahnya yang sifatnya permanen. Dan juga kami di keluarga Lambo yang boleh dikata hari ini lagi bermasalah dengan saudara kami di sini, ada titik terang dan penyelesaian secara baik dan secara keluargaan. Olehnya itu mungkin saya nanti akan menghimbau kepada adik-adik saya untuk membekap bapak-bapak dari Kabupaten Kolaka Timur dan Kolaka, Pak Muspika, supaya kita hari ini bisa berjalan lancar. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kami mengharapkan pertemuan atau kunjungan hari ini di Lambo ini bukan kunjungan yang pertama, tetapi kunjungan yang berkelanjutan nanti dalam kepentingan masyarakat Kolaka Timur, khususnya untuk Lambo Tua. Saya kira mungkin insya Allah pengharapan kami setelah kita kunjungan di lapangan, ya kita akan duduk bersama memberikan penjelasan kepada masyarakat-masyarakat yang memang sangat kabur dan tidak tahu. Mungkin kami ini sangat tidak tahu berkaitan dengan ranah ini. Kami mengharapkan setelah kunjungan di lapangan kami akan diberikan pencerahan, sehingga apa yang kami akan lakukan nanti ke depan itu sudah jelas dan juga sudah tidak nantinya kami ragu-ragu dan bisa berdampak bersentuhan dengan hukum. Itu harapan kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sebelum kita turun ke lapangan, ini tujuan kita adalah meninjau, meninjau lokasi. Saya minta kepada masyarakat jangan buat tindakan-tindakan yang merugikan, ya. Apalagi misalnya merusak. Sebentar kita jalan. Permintaan dari rekan-rekan kita putar, ya, yang bermasalah, daerah yang kita anggap bermasalah kita turun, ya. Nah, ini karena kalau kita mau kelilingi semuanya mungkin 1 minggu belum tentu kita bisa, ya. Jadi kita jalan, saya minta semua tidak ada yang berbuat tindakan lain, ya, merusak tanaman di atas atau apa, ya. Kita hanya meninjau di mana titik permasalahan. Terus selanjutnya saya minta kepada orang tua saya, apakah yang mau naik, tolong jaga fisik, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak bisa, kita lanjutkan, istirahat, kita kembali, ya, sampai nanti perjalanan kita ada apa-apa, ya kita jaga fisik. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Sama ini apa bukan adat yang Dia lewati kan? Dilewati. Bukan ada. Dilewati ya? Lewati. oh, ya, yang menjadi lokus hutan adat nanti. Iya. Siapa lewat itu? Sama situs-situs budaya. Ada tuh. Kalau kita lewat lingkar, nanti kita mau singgah dokumentasikan semua. Coba dievaluasi. Sekarang Mungkin Pak ada lagi penyampaian dari tentang KPU? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Saya hanya
tidak ada gerakan tambahan selain melihat meninjau lokasi yang bermasalah. Ikuti petunjuk dari kehutanan sesuai peta. Ikuti petunjuk kehutanan sesuai peta yang dipandu oleh adik-adik saya dari kantor Indra Kehutanan. Mereka sudah pegang peta, dan dalam peta itu sudah kelihatan semua, Pak. Sebetulnya biar kita jadi di sini bisa ya. Tapi kan namanya kita akan mendatangi berita acara sebenarnya. Di mana titik-titik yang dipermasalahkan. Tadi saya sampaikan sama keluarga di sini berapa titik, ternyata kita melingkar. Alhamdulillah kalau kita melingkar mungkin tidak terlalu jauh, Pak. Tidak terlalu jauh. Jadi saya tekankan kembali, tidak ada gerakan tambahan. Ikuti arahan petunjuk sesuai peta yang diamanatkan dalam surat keputusan Menteri. Insya Allah hari ini kita jalan dan kita berdoa mudah-mudahan selesai hari ini juga. Amin ya Rabbal Alamin. Yakin percaya kepada kami sebagai teknis untuk persoalan keamanan, saya minta kepada para perwakilan desa dan kita semua lah, mari kita saling menjaga, jangan saling mencederai. Dan tujuan kita adalah sekarang adalah bagaimana caranya supaya persoalan ini bisa damai, tenang, kita bisa kerja cari nafkah selayaknya seperti yang lalu-lalu. Itu yang harapan saya, dan saya bertekad hari ini kita selesaikan. Kita selesaikan tanggal merah ini. Sebetulnya kalau kita tanggal merah kita tidak masuk kantor ini. Tapi demi keluarga saya di sini, saya sudah katakan di dalam. Saya hibahkan diri saya secara pribadi. Saya hibahkan diri saya secara pribadi, secara kekeluargaan saya. Saya orang Muna. Orang Muna adalah saudara dengan tim. Kebetulan juga ada katanya disampaikan ada kuburan di sini, kalau kuburan kita punya nenek sini, saya akan kunjungi. Saya akan kunjungi. Mudah-mudahan hari ini momen yang terbaik, momen penuh persahabatan, momen penuh persaudaraan kita selesaikan hari ini juga insya Allah. Kita berdoa. Saya kira demikian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tahan. Kemana hari ini? Luar biasa perjalanan kita. Kemana hari ini? Kita menuju lokasi perizinan sosial, perhutanan sosial. Kalau Kita berangkat akan dalam rangka peninjauan lapangan areal perhutanan sosial di Desa Lambo. Tuh. Perjalanan ngos-ngosan, pelayanan prima. Bagaimana Pak Camat? Tapi Om, kata-kata les Om. Hah? Andai kanong ko lang ko pinanda. Kaya mau lepas ini ini Mudah-mudahan kemenakan kata-kata ini tarik nafas ini dulu. baik. Nggak bisa berkata-kata ini baik. Tarik nafas. Iya, baik. Ini lokasi ini kan sudah dibagi semua. Terus sudah bagi. Jadi tinggal menunggu saja eksekusinya. Saya tidak ada masalah ini. Mana mereka? Sudah mereka buka peta?
sore. Setelah saya langsung mohon izin, saya langsung saja. Setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih 3-4 jam yang sungguh-sungguh melelahkan buat saya. Kalau buat bapak-bapak mungkin tidak, tapi sungguh-sungguh melelahkan buat saya. Maka beberapa hal yang saya dapatkan sepanjang perjalanan saya. Yang pertama, begitu start kita jalan dan kita melewati hutan yang telah memperoleh izin dari kementerian, memang di situ kalau kita amati secara kasat mata terjadi beberapa pohon terjadi penebangan. Ada pohon-pohon yang sudah rebah yang menggunakan alat berupa apakah kampak atau sensor dalam keadaan rebah dan sebagian dalam keadaan terolah. Dari temuan itu maka tidak bisa kita pungkiri itu adalah ulah kita semua, ulahnya orang yang sengaja dilakukan untuk menebang. Sengaja, karena saya lihat tidak tumbang sendiri, sengaja. Setelah saya konfirmasi dengan tim saya tadi, terdapat 2 hal. Yang pertama, dalam izin itu sendiri yang terjadi penebangan beberapa pohon. Yang kedua, keluar dari izin itu juga terjadi, kita duga adanya perambahan. Saya belum pernah dikatakan perambahan, kita duga adanya perambahan. Maka 2 hal itu saya berkesimpulan. Yang pertama, dalam izin yang telah diterbitkan oleh kementerian, sedikit adanya pelanggaran, tetapi masih pada tahap pembinaan. Artinya pembinaan masih bisa kita bina, masyarakat. Dalam artian terjadi penebangan itu, tolong untuk ke depan tidak seperti itu lagi, kita bina itu. Yang kedua, begitu keluar dari izin, ini yang berat. Kenapa saya katakan berat? Saya informasi dari teman-teman gitu, ternyata sudah ada olahan yang biasa kita kenal pengalihan fungsi kawasan hutan dari hutan menjadi kebun. Yang setelah saya konfirmasi tadi itu adalah status hutan kawasan hutan produksi. Nah, hutan produksi itu pun dalam pengolahannya harus mendapatkan izin. Tidak serta-merta bahwa yang namanya hutan produksi itu adalah siapapun orangnya bisa mengolah itu. Dari kedua hal itu, maka titik permasalahannya saya bisa raih. Yang pertama, dalam lokasi izin ini yang kemarin yang ke depan itu disuarakan, di situ ada hutan adat. Untuk melahirkan hutan adat itu sendiri, ada proses perizinannya oleh kehutanan. Sehingga mungkin ke depan dalam wilayah administrasi pemerintahan ini, terlebih dalam wilayah kehutanan, bisa kita evaluasi hari ini, kita mengusulkan, oh ternyata di desa ini, di kecamatan ini ada masyarakat adat di sini yang menurut masyarakat di sini ada hutan adat. Kita penuhi kriterianya, numpung ini adalah evaluasi, maka kita mohonkan. Ada pelanggaran tapi masih bisa tahap pembinaan. Yang itu adalah menjadi tugas kita dengan masyarakat. Dan saya apresiasi penuh sepanjang perjalanan saya dalam kawasan hutan di Kolaka ini, justru di sini masih lestari. Saya apresiasi penuh, masih lestari. Sungguh luar biasa masyarakat di sini menjaga kelestarian alamnya. Yang masalah sekarang adalah yang di luar izin terdapat beberapa indikasi ada pengolahan, pengalihan fungsi kawasan hutan, sehingga itu adalah menjadi tanggung jawab pihak kehutanan untuk menelusuri lebih jauh, dan kalau tidak bisa dilakukan pendekatan persuasif, tentu itu adalah pendekatan hukum. Hukum di sini ada 2, ada namanya hukum tindak pidana kehutanan, ada namanya hukum tindak pidana umum, tentu Pak Kapolsek yang menangani itu.
Kalau tindak pidana kehutanan, tentu secara teknis kita yang melakukan menelusuri lebih jauh sebetulnya sebab akibatnya apa hingga lahir semacam ini. Hari ini saya minta pendapat kita semua agar persoalan ini diakhiri sampai sore ini. Tentu kita harus bersepakat apa-apa solusinya sehingga persoalan ini terselesaikan sore ini. Yang menjadi kewenangan desa ya adalah bisa kita bicarakan sekarang. Tentu ada beberapa macam usulan tentunya masih di dalamnya. Dalam kawasan hutan itu ada hutan adat. Coba kita bicarakan sekarang supaya kita carikan solusinya. Numpung sekali dalam 5 tahun ada namanya evaluasi. Yang kedua juga kepengurusan kelompok lembaga ternyata juga sudah berakhir. Pak Desa mempunyai kewajiban untuk menyusun itu kembali. Penyusunan itu ada 2, Pak. Bisa diangkat kembali, bisa diganti. Mohon maaf saya tidak intervensi ini. Saya hanya memberikan informasi tentang itu. Saya tidak intervensi. Itu kewenangan sepenuhnya Pak Desa. Sehingga pada saat perjalanan ke depan normal ini barang. Tidak ada lagi riak-riak. Dari riak-riak. Apalagi saya misalnya di sini kita bersaudara semua. Ya, kalau memang satu melakukan kesalahan, kekeliruan, tolong kita ingatkan, Pak. Di sini ada Pak Kapolsek, ada Kepala Desa, lebih-lebih Pak Kepala Kesbang, ada Pak Camat. Mengingatkan yang terbaik itu adalah, saya pikir itu terbaik, Pak. Lebih baik mengakui kesalahan daripada kita berpura-pura pintar. Kalau saya seperti itu, Pak. Jadi dengan sangat rendah hati dan sangat ikhlas saya, Pak, saya mohon kepada orang-orang tua saya di sini, bisa kita carikan solusi hari ini dalam bentuk berita, kita akan berita acarakan agar sore hari ini bisa terselesaikan, ada solusi-solusi. Jangan kita memperuncing persoalan, tapi berusaha yang baik untuk menyelesaikan suatu persoalan yang sedang kita hadapi, sedang dan kita akhiri. Kalau kita itu Pak kita pegang, insya Allah kedamaian ada di bersama kita. Nah, di tengah-tengah kita ini bagaimana hadir orang-orang tua kita, Pak Hamdi, ada Pak Basran, Bapak Desa dan Tuan Botol. Kita dengarkan dulu 4 orang tua kita ini respon terkait perjalanan kita. Saya persilakan kepada Pak Hamdi. Terima kasih kepada seluruh saya kita semua dengan perjalanan melelahkan KPH dan Kabupaten. Saya kira mungkin menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh KPH dengan penelusuran hasil temuan di lapangan, mungkin ada 2 item yang mungkin perlu dipertanyakan barangkali untuk kami pertanyakan berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan pemanfaatan hutan desa. Saya tidak masuk di materi di dalam SK itu, tapi saya ingin pertanyakan apakah hutan desa yang notabene 850 hektar adalah tanah leluhurnya kami. Karena itu sudah jelas tanah leluhurnya kami Pak, masih 80% kami miliki, dan itu bagian daripada kawasan tanah leluhur yang merupakan kawasan hutan desa. Kemudian 350 yang hutan produksi mungkin kami tidak masuk di situ. Yang kami mempertanyakan, berarti yang selama ini yang kami olah, kami pajak, termasuk tanaman saya ini Pak, kan saya bertanggung jawab ini hutan ini durian neneknya kami sebagai titik asimot kebanggaannya kami orang leluhur Lambo. Berarti ini masuk dalam teknis perizinan hutan sosial. Apakah ini memang seperti itu peruntukannya? Yang pertama. Tetapi kita mendapat angin segar dari petunjuknya dari Bapak KPH Kabupaten Kolaka. Kami bersyukur mungkin ada revisi dan waktunya mungkin sekarang untuk kita duduk bersama menyepakati berkaitan dengan kedudukan dari fungsi hutan desa itu. Dalam hal ini mungkin pembentukan kelompok baru kalau memang ada, atau pembentukan kepengurusan baru kalau memang ada. Tetapi saran saya harus dilibatkan pemilik-pemilik yang sah. Bukan atas nama KTP yang masuk karena dia penduduk Lampung. Ketika kita bicara Lampung, masalah hamparan Lampung ini
pemiliknya bukan hanya yang ada di Lampung, minta maaf Lampung desa, desa Lampu Tua, tetapi ada di Poso, ada di Woitomo, ada di Sapuli, ada yang di Mangolo. Itulah nanti yang kita akan libatkan mereka persetujuannya. Karena kita tahu pembentukan kelompok-kelompok tani itu ada pembentukan hamparan, kelompok hamparan, atau kedua karena domisili. Tapi ketika kita bicara kelompok tani berarti hamparan. Bukan berarti masing yang kita kelompok dia mengatasnamakan orang yang punya. Saya kira mungkin salah satu reviewnya kita. Jadi pembentukan kelompok tani hutan, pemanfaatan hutan desa itu tolong dilibatkan pemilik sahnya. Ya bukan yang punya KTP, tetapi yang punya hak di situ. Satu contoh saya ini, ada 2 tempat saya ini, ternyata sudah masuk kawasannya masing, di bawah kendalinya masing. Nah, kalau secara hukum kan dia harus kendalikan. Apapun dia ini mungkin akan ambil. Kalau ada tanaman uru atau tanaman jati, tanaman kayu, mungkin dia berhak karena dia punya izin. Nah, sementara kita punya lahan. Oleh itu bisa sarankan Pak Camat, Pak Desa, tolong direview kembali berkaitan dengan identifikasi ini. Jangan sampai atas nama masing ternyata lahannya orang. Dan ternyata mungkin saya minta maaf ini ada indikasi dengan dasar hukumnya mereka memiliki secara legalitasnya mereka merambah hutan dengan alasan itu. Satu bukti mungkin ada perambahan hutan yang di hari ini yang jadi polemik buat kami selaku mohon maaf ini bukan tanah adat, karena kalau kita bicara tanah adat berarti ada legalitasnya, tetapi tanah leluhurnya kami. Satu contoh ada durian. Durian kan tidak akan tumbuh sendiri dan jelasnya mungkin ada pemiliknya. Makanya di sini ada kurang lebih 50 tempat ini. Kalau kita ada 50 hunian itu memang ada orang-orangnya, ada komunitasnya, ada pemiliknya. Jadi saya mohon Pak ini dari pihak TNI, terutama saya mohon saudara saya, tolonglah direview kembali. Karena apa? Ini yang menjadi polemik Pak. Kalau masih hutan ini masih dikuasai mereka yang bukan pemiliknya, pasti akan timbul masalah Pak. Pasti akan timbul masalah. Terlepas dari penyalahgunaan kewenangan. Katakan mereka merambah hutan itu misalnya kehutanan Pak, misalnya pemerintah. Tapi berkaitan yang 850 hektar itu kami pun ternyata keputusan sudah digadaikan Pak. Iya, kami sudah digadaikan Pak. Nah, jadi saya mohon maaf ini, kalau bisa Pak kita review kembali. Kita review kembali. Persoalan siapa pengurusnya akan pada saya menentukan, akan duduk bersama dengan tokoh masyarakat ya, supaya memperkecil tingkat kesenjangan ini Pak. Jadi mungkin itulah harapan kami Pak. Setelah kita turun lapangan, tolong Pak kita review kembali. Persoalan siapa pengurusnya terserah Pak Desa. Tapi saya titip satu, namanya pembentukan atau kelanjutan dari kepengurusan kelompok tani itu hamparan, bukan domisili. Kalau itu yang kita lakukan Pak, saya kira Pak tidak ada masalah Pak, tidak ada polemik Pak. Kemudian yang kedua, tolong kita batasi kewenangannya mereka. Jangan mereka punya hamparan di sini seperti yang tadi kita sudah tentukan titik asimut batasannya. Ternyata mereka merambah ke hutan, itu kan pelanggaran pribadi Pak. Silakan lihat APH, silakan lihat ini, silakan kalau berkaitan dengan hukum itu karena sudah pribadi. Tapi yang kita fokuskan ini adalah kelompok yang tani, kelompok tani pemadam tani ini. Saya kira mungkin setelah masuk di materi itu, karena itu mungkin saya akan jelaskan apa-apa sebenarnya kewenangan, apa-apa kewajiban mereka, dan apa-apa tugas dan fungsi yang mereka berkaitan dengan kelompok ini. Saya kira mungkin saya sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Basman, sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja. Yang pertama, apa yang dia paparkan tadi anak saya ini, karena ini saya punya cucu, itu memang kami pikiran kami memang itulah maksud kami. Karena apa sebabnya saya katakan mengingat daripada kegiatan ini kelompok tani hutan ini sejak awal itu, yang pertama tidak menghargai kami, sehingga diam-diam membentuk kelompok tani hutan. Secara indikasi Pak, kami beri keyakinan ada mau peralihan hak, ada keinginan mereka itu menguasai kita punya wilayah, kami punya wilayah. Seperti tadi yang dikatakan ini, anak, bagaimana? Macam kami di sini, yang kami kategorikan, oke, kalau memang itu dasarnya tidak ada, istilahnya tanah adat, hutan adat.
Tapi kami punya keyakinan bahwa itu tanah hak wilayah kami tetap melekat. Tidak bisa Pak dipungkiri. Apa sebabnya saya katakan begitu? Kita lihat sendiri, durian sudah sekitar 300 tahun lebih ini. Satu-satunya peninggalan kita punya leluhur ini yang ada. Ini berarti menandakan ini wilayah ini pernah dihuni oleh orang-orang sebelum orang berkembang di kerajaan. Kan mungkin Bapak tahu, mungkin sudah tahu jalan ceritanya mengenai nggak usah saya ungkapin. Jadi kalau menurut saya ini, apapun terjadi, apapun masalahnya, kami akan tetap pertahankan wilayah kami. Itu tidak harga mati, Pak. Kita pertahankan. Mau apa, mau dia apa? Ya, terus terang. Jadi olehnya itu, saya artinya saya kembalikan kepada yang pemeganglah kebijakan. Apa dia pemerintah atau dari kehutanan atau dari mana saja atau dari keamanan, itu tolong dipikirkan. Mengenai tadi seperti tadi temuan-temuan kita di gunung, kita sudah perbincangkan di sana bagaimana keinginan. Ya kalau keinginan kami masyarakat Lampung, ya kami ingin diputihkan seperti ada tanaman-tanaman di atas itu, supaya kita kembalikan lagi fungsi hutan. Seperti lagi saya ulas tadi, sebab kalau mau dibiarkan kelompok tani hutan yang masing ini mau diperpanjang lagi izinnya, tambah rumit, Pak. Tambah kami tertekan. Pribumi salah satu angkat kaki. Adakah hukum, adakah jalan itu pribumi dilesarkan? Saya kira di Indonesia tidak akan terjadi. Terhitung kami di sini, Pak. Kami punya leluhur. Terhitung Bapak juga leluhurnya di sini, Pak. Saya yakin. Bapak ini dengan saya ini satu. Mereka punya nenek putih dari Lambo, kawin di Muna, sehingga ada Bapak. Kemudian kembali di sini menikah dengan saudara sepupunya. Kemudian dia meninggal. Maka dimakamkanlah dia di sana. Kalau mau tahu jalan, kalau mau tahu di masalah ini pasti tahu. Bapak tahu ini. Jadi olehnya macam kami ini jangan juga mau dipersalahkan, kami bertahankan. Sudah bergulir 7 bulan, hampir terjadi peristiwa. Seandainya saya tidak hargai anak-anak saya, lama terjadi. Saya yakin. Hanya saya bilang tolong Kak Sep, ingat kita cari solusinya. Mungkin ada saat yang kita datangkan yang pemegang kebijakan lainnya terjadi lain kali. Salah satu harapan saya selaku orang sini, kalau bisa ya itu masalah tanaman di atas kami tidak tahu. Karena mereka itu langsung bertindak tanpa pamit sama sekali. Mereka sudah tahu, mereka sudah lihat sejak awal mereka masuk di sini. Kenapa mereka tidak gunakan pikirannya? Karena pikirannya di sana mereka itu mau apa namanya? Mau memeras atau mau tidak merampas hati orang. Sudah tahu tanaman sudah sekian puluh tahun apa, masih juga terjadi begitu. Mereka sudah jalan di gunung. Apa kata mereka? Bagaimana? Saya pernah tanya salah satu warga sini, bagaimana durian di gunung? Om, kalau berbuah kita ingatkan, cukup alhamdulillah kasihan. Tapi satu permintaan saya, jangan hilangkan jejak, jangan ditebang, jangan diambil lokasinya. Boleh tanya, kalau ada Pak Kadir sini. Boleh tanya Pak Kadir. Saya pernah berselisih dengan Pak Kadir, ini masih resepnya. Gara-gara saya pertahankan ini. Itu saya punya duriannya, itu saya punya nenek tidak mau yang mau datang ambil lokasinya. Ini tolong Pak. Ya saya syukur alhamdulillah pada hari ini ya ada Pak Camat
selaku orang tua kita di kecamatan, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Rambil. Ya, saya sangat bangga lagi, bersyukur lagi karena ada saudara saya dari Kehutanan. Jadi mungkin sudah cukup. Kalau ada lagi yang mau menambahkan kekurangan, ya silakan. Ya saya Pak, satu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah ya salah saja. Tadi kan sudah berapa tadi masukan dari orang tua kami, Pak. Terus terang saja ini lembaga yang dibentuk oleh saudara masing yang disahkan dari Kementerian Perhubungan. Nah itu terus terang bagi kami Pak, terus terang itu sudah ada penyalahgunaan Pak. Dan Bapak tadi sudah lihat di lapangan terjadi. Itulah sehingga dia memicu itu sehingga terjadinya konflik antara kami dengan mereka. Nah, apalagi informasi yang kami dapat itu Pak, mereka itu sudah bagi-bagi. Yang fatalnya lagi Pak, ada dari pihak mereka bahwa dia sudah menjual. Nah ini Pak, yang bagaimana ini? Apa itu tidak melanggar atau bagaimana Pak? Dan itu kami kembalikan kepada Pak UPTD bagaimana cara penilaiannya. Dan ada tadi salah satu teman mereka yang tadi itu kita sebentar menanti. Tadi bilang ada dia sudah tanya, ya dia sudah jual. Nah ini padahal itu ini kan bunyinya kalau di aturannya itu untuk penempatan dan itu penempatan lahan ya hasil. Bukan tujuannya untuk itu ya, apalagi perambahan. Bagaimana Pak dari PTD ini supaya kalau kami itu, kalau bagi saya Pak ya, supaya masing ini segera dipanggil Pak ya. Kalau saya, bagi saya segera dipanggil Pak, cari itu Pak Masing, Pak dipanggil, dan dialah yang bertanggung jawab apa betul itu dia menjual atau bagaimana ya. Dan jangan ini ada berkepanjangan konflik Pak ya, karena terus terang saja kalau ini yang terjadi bahwa di gunung itu dia telah menjual, baru orangnya juga ada mempertahankan, menjadi masalah dengan kandang di sini. Kita tidak tahu berapa hektar dan jual. Ini Pak, orangnya mereka sendiri yang bilang tadi. Ini baru tadi saya dengar. Itu Pak, supaya pengharapan saya Pak, yaitu supaya masing itu segera dipanggil. Ya. Begitu Pak. Ya, supaya jangan lagi ada konflik yang berkepanjangan. Ya. Ada begini berkepanjangan ini. Supaya ya, supaya saudara masing itu dipanggil Pak. Ya, itu saya. Pak, sebelum ke Pak Desa Lambuto, kita ke Pak Desa Poso dulu sebagai orang tua kita. Ya singkat saja, karena di pembentukan kelompok ini Pak, ya kami sangat tidak tahu sama sekali. Seandainya ada hubungan kami di Desa Poso itu, ya mungkin tidak akan terjadi begini. Jadi kalau harusnya bisa ke sebuah desa, kalau ada pembentukan kelompok di sini, harus juga disampaikan juga kita bisa di Poso, karena di sana sebagian besar di sini yang punya tanah. Jangan saja orang di sini dia ya hanya kita ini seakan-akan disepelekan selaku pribumi. Jadi permintaan saya ini selaku pemerintah juga saya di ini supaya saya pertegas ini. Kalau memang mau dibentuk kelompok ini, tolong dihadirkan kami ini, supaya jangan lagi terjadi masalah begini. Ini sebenarnya yang kelalaiannya Desa Lambuto sebenarnya ini. Karena bukan saja hanya orang di sini yang punya lokasi, lebih banyak kami di sana warga kami di sini yang punya lokasi di sini. Semuanya warga di sana. Dari Poso sampai di Lingkungan tidak ada yang punya lokasi di sini. Makanya saya sampaikan kepada Bapak-Bapak semua, marilah kita sama-sama timbang supaya ini jangan lagi ada timbul permasalahan semacam begini. Ya, supaya juga kami dikasih masukan juga yang ada di Poso itu. Kalau tidak dilibatkan kami ini pasti akan ribut, tidak akan damai. Ini saja penyampaian saya, supaya dipertimbangkan kalau ada lagi ini untuk pembentukan kelompok. Karena ini kelompok ini kan sudah lewat, sudah 5 tahun ya. Jadi kalau ada pembentukan kelompok lagi ini supaya kita dilibatkan juga itu. Terima kasih. Saya ini Pak sebagai Kepala Desa Lambutua, singkat saja.
apa sudah didapat di lapangan, informasi belum jelas 100% kah, apakah sudah 100%. Intinya begini, kalau saya lihat informasi dari saudara saya, dari kehutanan maupun orang tua saya, kita lebih bagus ambil hikmahnya, ambil yang sebenarnya. Apakah pemilihan yang di atas itu apakah sudah berubah ke tangan orang lain? Karena memang kalau saya dapat informasi juga awal-awal usulnya di barang sudah ada menjual katanya di atas, Pak. Jujur saya bilang, saya terbuka-bukaan orangnya. Karena ada juga orang ngamba apa dulu, Pak Desa, ada lokasiku di Lambu Tua. Bilang ke lokasi apa? Ada lokasi saya beli. Bilang ke kenapa tidak lapor ke Pak Desa? Yang pertama. Ada juga dari Kecamatan Baula, Pak. Nah, ini Kecamatan Baula pernah bermalam di rumahnya saudaraku. Tapi itu halau-halam, Pak. Saya minta maaf, ini keluarga-keluarga aku di Poso. Ini arti kata tanah leluhur kita yang ada di Kecamatan Mawewe. Nah, sekarang lebih bagusnya bagi saya sebagai tuan rumah kepala desa Lambu Tua, ambil hikmahnya. Yang mana sebenarnya kebenaran. Intinya, kita sudah survei di atas gunung, sudah ada dilihat Pak Kapolsek, Pak Babinsa maupun Kepala Kehutanan yang ada di wilayah Mekongga ini. Nah, sekarang yang dituntut masyarakat yang ada di Kecamatan Mawewe, Pak, ini hak pribumi. Ini haknya pribumi. Nah, sekarang yang saya minta, kalau kehutanan menyampaikan kepala desa bikin kelompok hutan, baru saya data yang baik-baik, Pak. Yang punya lokasi. Yang tidak punya lokasi, Pak, saya tidak data. Karena ini saya lihat informasi, ada di data lokasi-lokasi hanya tanda tangan palsu. Nah, saya minta maaf ini. Saya juga ini selama berapa bulan, saya analisa ini barang terus, Pak. Kadang-kadang sampai jam 3 saya tidur. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini, Pak, bisa selesai dengan aman dan tertib. Kita perbaiki suasananya Lambo. Jangan ada berselisihan paham terus. Kalau kita begini terus, Pak, tidak akan bagus. Nah, intinya dari Kepala Desa Lambu Tua, khususnya di wilayah kami, Pak, harus hari ini harus kita selesai dan tuntas. Nah, yang ada merasa dirinya lokasi di atas gunung, tolong sampaikan Kepala Desa. Jangan mengkapling. Nah, titip pesan lagi Kepala Desa, yang ada anak-anak pribumi, orang tua saya, keluarga saya yang menjual, sampaikan ke Kepala Desa. Jangan tidak disampaikan, Pak. Benturan begini. Banyak lokasi ini sekarang, Pak, udah mulai datang satu-satu sama saya. Kemarin ada saudara saya orang Tator. Datang ke sini, Pak Desa, ada lokasiku di Anasui. Bilang, Kak, lokasimu di mana? Kamu orang Tator deh. Nah, namanya Lembang. Ini Lembang namanya. Ini Lembang tinggal di perumahan 40. Dia datang mengadu ke saya. Sebagai tuan rumah, Pak, penyampaian saya hanya sampai sebatas yang saya tahu, Pak. Yang saya tidak tahu nanti kita berkembang sama Kepala Kehutanan. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sampaikan tadi, ini kan sudah 17 kali pertemuan, Pak. Perihal pertemuan itu adalah mencari jalan keluarnya. Tetapi justru kita berhadapan dengan, kita bawa belur dengan adanya ya di Facebook berkaitan dengan ini dan itu, dikait-kaitkan dengan ini dan itu, bahkan barangkali bukan pembenaran tetapi mencari korban. Daripada ini berlanjut, kedua belah pihak ini saling gotong-gotokan, jangan sampai dalam perjalanan waktu ini, Pak, ada yang korban. Lebih baik kita kembalikan ke kehutanan secara hukum, Pak, supaya diselesaikan secara hukum. Daripada kita bicarakan dengan Pak Desa korban dengan masyarakatnya. Bicarakan dengan Pak Desa Poso korban dengan masyarakatnya. Ini kan membuka polemik antara kami ini, Pak. Lebih baik kami kembalikan ke ranah hukum di kehutanan. Maksud saya ini kalau berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang di atas daripada titik itu, hutan, nanti kami serahkan. Saya kira seperti itu, dan ini kita tuangkan dalam berita acara. Berita acara ini kita kirim ke pemerintah daerah setempat. Berita acara ini kita kirim ke penegak hukum, kita tanda bersama ini, Pak. Nah, nanti berita acara mungkin Pak Kepala Kesbang yang bikin.
kita bertanda tangan termasuk masyarakat sini. Dan hanya kita, Pak. Ketika sudah masyarakat bertanda tangan semua, saya kira Jadi yang Mutua PHI, saya berharap dengan turunnya kami semua ini bisa menetralisir keadaan. Saya berharap dengan pertemuan kita ini, penelusuran kita ini, meredam suasana. Ada orang tuaku, Pak Baslan dengan Pak Hamdi, Pak Desa, mari kita menenteramkan situasi. Jangan lagi ada situasi yang tidak kondusif di Kabupaten Kolaka Timur.